Shalom teman Beranda Trisa semuanya, apa kabar? Teman Beranda Trisa semuanya, pada episode kali ini saya akan melakukan sharing tentang bagaimana menyusun analisis pesaing sebagaimana yang teman-teman harus isi pada usulan KBMI 2020, yaitu tentang siapa kompetitor Anda, lalu kemudian apa kelebihan kompetitor Anda, dan yang berikutnya adalah apa kelebihan Anda dibanding dengan kompetitor Anda. Nah, untuk itu kita bahas satu-satu yuk. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, mari kita membahas tentang analisis pesaing. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di bagian awal, merujuk pada buku panduan KBMI 2020, pada bagian 3, di situ terdapat suatu penjelasan bahwa teman-teman diminta untuk menjelaskan siapa kompetitor usaha teman-teman, lalu yang kedua adalah apa keunggulan produk atau jasa kompetitor, lalu yang ketiga adalah keunggulan produk atau jasa Anda dibanding dengan kompetitor. Nah, untuk mengerjakan hal ini, ada baiknya kita ketahui dulu siapa itu kompetitor atau pesaing, gitu ya. Baik, yuk kita simak berikutnya. Nah, sebelum kita mengetahui tentang analisis pesaing, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuannya melakukan analisis pesaing. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategi yang akan terjadi. Terutama hal ini yang potensi akan dilakukan oleh para pesaing kita. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui posisi bisnis Anda dibandingkan pesaing. Apakah yang kita tawarkan itu sama dengan pesaing? Apakah yang kita tawarkan itu memiliki kelebihan dari pesaing? Atau sebaliknya, apakah yang kita tawarkan itu memiliki kekurangan dari pesaing? Nah, dari info-info tersebut, ketika kita mengetahui tentang posisi kita selanjutnya bisa merumuskan inovasi atau pembeda dari pesaing. Nah, berikutnya adalah tentang jenis-jenis pesaing. Kalau kita lihat di sini bahwa pesaing itu ada dua jenis. Yang pertama adalah apabila jenisnya adalah pesaing langsung. Yang disebut dengan pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran produk atau layanan yang sama. Contoh, jika Anda memproduksi tote bag, maka pesaing langsung Anda adalah produsen tote bag juga. Jika Anda memproduksi kedai kopi kekinian misalnya, maka pesaing Anda adalah kedai kopi, bahkan juga warung kopi. Informasi yang akurat tentang pesaing langsung akan memudahkan Anda untuk menunjukkan kekurangan dan kelebihan dari produk Anda. Bagaimana dengan pesaing tidak langsung? Nah, pesaing tidak langsung adalah bisnis yang tidak menawarkan layanan yang sama, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama. Dan juga kebutuhan tersebut sama dengan layanan-layanan pun juga yang ditawarkan akan sama. Contohnya, misalnya kedai kopi tadi, atau coffee shop. Maka, pesaing tidak langsung Anda adalah bisnis yang menawarkan produk minuman bervariasi rasa kopi. Contoh misalnya, minuman boba rasa kopi, atau susu kedelai rasa kopi. Nah, jadi jelas ya teman-teman, yang disebut dengan jenis-jenis pesaing itu ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Nah, kesalahan di dalam melakukan analisis pesaing. Nah, ini teman-teman yang perlu untuk teman-teman ketahui bahwa saat kita melakukan analisis pesaing, tanpa sadar kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu hanya melihat dari sisi produk. Hal itu wajar teman-teman terjadi, karena apa? Yang namanya sebaran dari produk itu sangat luas. Apa saja sebaran dari produk? Produk memiliki komponen-komponen, misalnya manfaat atau layanan. Manfaat apabila itu adalah bentuknya adalah suatu barang, kalau layanan itu adalah bentuknya apabila adalah jasa. Lalu kemudian bahan atau komposisi, kemasan, fasilitas atau fitur, baik itu fasilitas utama atau fitur utama atau yang sifatnya penunjang. Lalu apalagi?
tipe atau jenis, lalu ukuran. Bisa pula adalah dari sisi tenaga kerja atau yang membuat. Nah, itu masuk pada komponen produk atau jasa. Nah, contoh misalnya, saya berikan contoh di sini. Ketika teman-teman melakukan analisis pesaing dari sisi produk, teman-teman itu sebaiknya melihatnya dari sisi plus dan minus. Demikian juga ketika teman-teman nanti melakukan analisis pesaing selain produk. Saya jelaskan dulu yang plus minusnya ya. Contohnya misalnya produk tas lipat dari kain misalnya. Produk tas belanja lipat versi pesaing misalnya dari sisi bahan terbuat dari kain, lalu kemudian ada resleting. Motifnya warna-warna mencolok dari dua kain yang berbeda, sehingga kemudian ini sifatnya bisa bolak-balik misalnya. Lalu kemudian apa? Kelebihan yang lainnya mudah dicuci. Sekarang kalau itu sudah kelebihannya, bagaimana dengan kekurangannya? Jika dilipat terkesan tebal. Apabila masuk tas, terkesan memenuhi tas tenteng atau tas ransel. Lalu apa pula kelemahannya? Misalnya jahitannya terlalu jarang, resiko jebol atau rusak. Berikutnya adalah karena terbuat dari kain, maka akan resiko basah. Kalaupun basah, maka lama keringnya. Nah, itu adalah tentang bagaimana membuat analisis pesaing dari satu sisi saja, yaitu sisi produk. Dilihat dari plus dan minusnya. Lalu, kalau tidak dari sisi produk, apalagi yang harus kita lihat pada saat kita membuat analisis pesaing? Nah, ini teman-teman. Jadi, tips saya ketika teman-teman membuat analisis pesaing, silahkan teman-teman buat dalam bentuk tabel seperti ini. Di mana di kolom pertama, teman-teman buat siapa pesaing teman-teman. Itu tadi, siapa pesaing langsung, siapa pesaing tidak langsung. Lalu, kelebihannya apa lagi? Nah, kita bisa lihat di kelebihan dan kekurangan, itu bisa menyebutkan selain produk adalah apa promosi yang dilakukan. Apa pula tentang kebijakan penentuan harganya atau harganya di kisaran berapa saja. Lalu misalnya tempatnya bagaimana, lalu cara distribusi atau cara bagaimana konsumen mendapatkan produk seperti apa. Sehingga di sini kita terbebas dari kita hanya memandang dari sisi produk saja. Setelah teman-teman melihat kelebihan dan kekurangan, maka teman-teman bisa kemudian menjelaskan bagaimana kelebihan Anda dibanding dari produk pesaing. Apa yang harus kita lakukan dari kita merumuskan kelebihan Anda dibanding produk pesaing? Contoh misalnya, setelah teman-teman merumuskan kelebihan dan kekurangan, maka teman-teman juga bisa menyusun apa kelebihan Anda dibanding dengan produk pesaing. Kelebihan Anda dibanding produk pesaing pada intinya adalah menjelaskan apa yang menjadi kekurangan pesaing yang kemudian dicoba dipenuhi oleh kita dengan menambahkan inovasi dari kelebihan pesaing. Nah, teknik inovasi yang dilakukan bisa mengganti, menambah, kombinasi, modifikasi, memberikan manfaat yang berbeda, atau kemudian menambah nilai guna atau serbaguna, lalu mengurangi dan juga membalik. Nah, apalagi dari analisis pesaing yang harus kita ketahui. Pada dasarnya teman-teman, ketika kita membuat suatu analisis pesaing, terutama ketika kita merumuskan apa kelebihan Anda dibanding dengan produk pesaing, prinsipnya adalah satu, melakukan analisis pesaing itu harus nyata. Nyata artinya apa? Misal, katakanlah produknya adalah produk kue. Kalau produk kue, maka untuk membandingkan analisis pesaing dengan analisis produk dari kita, misalnya produk yang saya miliki lebih enak. Enak itu sifatnya abstrak karena masing-masing orang akan memiliki suatu persepsi sendiri-sendiri terhadap kue yang enak. Ya. Lalu kemudian, apalagi selain nyata? Terukur.
Jadi, misalnya, jika teman-teman memberikan suatu contoh atau menyatakan suatu kelebihan dari apa yang teman-teman miliki. Jika misalnya pada pesaing, contoh misalnya pada kedai kopi tadi. Kedai kopi memiliki fasilitas WiFi 200 Mbps. Nyata bahwa bentuknya adalah kecepatan. Lalu terukur 200 Mbps. Maka ketika kemudian dibandingkan dengan produk kita mengklaim bahwa fasilitas WiFi kita lebih cepat, maka itu harus diukur bahwa misalnya pada kedai kopi yang kami miliki fasilitas WiFi-nya 300 Mbps. Sehingga apa yang disebut dengan kelebihan itu benar-benar bisa terdefinisikan dengan baik. Masih penasaran contohnya? Yuk, kita contoh berikut ini ya. Nah, ini adalah contoh apabila kita membuat yang namanya analisis pesaing kedai kopi Novasi namanya. Kedai kopi Novasi. Nama pesaingnya misalnya kita sebutkan di sini kedai kopi sana sini kopi. Seperti tadi saya sampaikan, kita sebaiknya tidak melihat dari satu sisi saja, dari satu sisi produk, tetapi kita juga melihat dari sisi harga, bagaimana kemudian promosinya, bagaimana pula dengan tempat atau distribusinya. Nah, kita mulai dari yang pertama dengan produk. Produk misalnya, kelebihan dari sana sini kopi adalah aneka kopi Nusantara, tersedia Robusta, Arabica, lalu fasilitas WiFi-nya 200 Mbps, melayani pembayaran dengan debit, OVO, jam bukanya jam 10 pagi hingga jam 10 malam, lalu tempatnya Instagram. Namun ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Misalnya tidak ada variasi cup. Lalu kemudian fasilitas WiFi 200 Mbps, hanya indoor untuk 30 orang misalnya. Lalu berikutnya, apa kelebihan yang kita tawarkan dari kedai kopi Novasi dibanding dengan sana sini kopi? Misal, aneka kopi Nusantara, sama sih sebenarnya, ada Robusta dan Arabica. Akan tetapi ada inovasinya. Inovasinya apa? Di sini dengan menambah adanya cup, variasi cup. Ada yang variasinya adalah small, medium, lalu kemudian ada yang large. Gitu. Demikian juga dengan variasi kadar kafein. Disediakan kopi dengan kadar kafein yang tinggi, medium, dan kemudian yang rendah. Sehingga ini cocok misalnya bagi para penggemar kopi yang tidak menginginkan ketika misalnya menggunakan kopi yang berkadar kafein tinggi, itu nggak bisa tidur. Gitu ya. Nah, apalagi kelebihan yang bisa dirumuskan selain dari pesaing sana sini kopi adalah kapasitas tempat duduk indoor 20 orang, tetapi outdoor 15 orang. Lalu melayani pembayaran dengan debit, OVO, GoPay, dan link aja. Tentunya ini melihat dari sini, ini kan nyata dan terukur. Ini hanya debit dan OVO hanya 2, sementara kalau ini ada 4 alternatif pembayaran non tunai, gitu ya. Lalu bagaimana dengan tempat Instagramable? Ya, ini menjadi kelebihan dari kedai kopi sana sini, tetapi ini bisa dijawab oleh kedai kopi Novasi misalnya. Kedai kopi Novasi memang konsepnya tidak Instagramable karena konsepnya adalah dia menawarkan kedai kopi yang digunakan untuk co-working. Lalu apalagi? Dari sisi harga. Harga 15.000 sampai dengan 25.000, belum diskon. Lalu kemudian kekurangannya hanya promosi toko, lalu kemudian hanya promosi kerjasama dengan OVO. Sementara kelebihan dari kedai kopi Novasi misalnya adalah promosinya bisa promosi toko dan promosi OVO maupun GoPay. Nah, bagaimana dengan harga? Ini tadi sudah saya sebutkan kalau harga 15.000 sampai dengan 25.000 belum diskon. Kalau pada kedai kopi Novasi misalnya harga 15.000 sampai dengan 25.000, namun ditambah satu jenis biskuit misalnya 2 keping untuk makan tempat atau dine-in. Bagaimana dengan tempat? Tempat
kedai kopi sana-sini memiliki kelebihan 200 meter dari kampus X dan letaknya di tepi jalan raya, sehingga mudah ditemui. Lalu bisa pula pesan lewat aplikasi. Akan tetapi, kedai kopi sana-sini memiliki kekurangan, diantaranya adalah parkir motor cukup sampai dengan 10 motor dan cukup hanya 1 mobil. Tidak ada musola. Nah, apa yang kemudian terjadi pada kedai kopi sana-sini? Dari kelebihannya kita lakukan inovasi, dari kekurangannya kita coba untuk kita penuhi di kedai kopi inovasi. Contoh misalnya, tempat atau distribusi 500 meter dari kampus, letaknya di area perumahan warga, namun dekat musola. Karena dekat dengan perumahan warga, maka ada lahan parkir kapasitas motor 20 motor, 3 mobil dengan menyewa halaman rumah penduduk. Lalu apalagi? Bisa pesan lewat aplikasi dan telepon langsung. Jadi teman-teman, ketika membuat analisis pesaing, terutama ketika menjelaskan tentang kelebihan Anda dibanding dengan produk pesaing, ingat, prinsipnya adalah apa yang menjadi kekurangan pesaing dicoba dipenuhi, ditambah dengan melakukan inovasi dari kelebihan pesaing. Jadi, apabila kita melihat kelebihan dari pesaing, tidak perlu kita buru-buru menyamakan, tidak perlu kita harus menyamakan, tetapi apa yang kita bisa inovasikan dari kelebihan pesaing. Lalu, ingat juga bahwa analisis pesaing harus nyata dan juga harus terukur. Sebelum saya mengakhiri, saya berikan satu tambahan di sini tentang bagaimana melakukan teknik inovasi yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa teknik inovasi itu bisa dengan cara mengganti, yang diganti bisa bahan, bisa komponen, bisa pula layanan, lalu menambah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kombinasi, yang keempat melakukan modifikasi, lalu kemudian menambah guna atau kemudian menjadi serbaguna. Lalu berikutnya adalah mengurangi, lalu yang terakhir adalah membalik atau reverse. Nah, inilah tadi teman-teman semuanya. Itulah tadi adalah penjelasan saya, share singkat saya tentang bagaimana teman-teman melakukan analisis pesaing. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman ketika menyusun usulan KBMI, terutama ketika mengerjakan poin atau bagian nomor 3. Semoga Allah memudahkan semua usaha teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri dulu. Brenda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.